Halo teman-teman semua, kami akan mempresentasikan perancangan dan konfigurasi dengan komputer untuk test solution. Sebelum kami memaparkan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amela Veronica Hutoru dengan NIM 241509160. Perkenalkan, nama saya Neska Manuela dengan NIM 241509174. Perkenalkan, nama saya Felicia Caroline dengan NIM 241591100. Jaringan komputer yang stabil dan efisien sangat penting bagi perusahaan teknologi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas perancangan jaringan, pemilihan teknologi perangkat yang digunakan, serta konfigurasi yang diterapkan agar sesuai dengan kebutuhan test solution. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felicia. Baik, saya akan menjelaskan di pendahuluan. Tech Solution adalah perusahaan teknologi dengan 3 departemen utama, yaitu HR atau Human Resources, IT atau Information Technology, dan Finance. HR mengelola data karyawan, rekrutmen, dan administrasi kepegawaian. IT menyediakan layanan infrastruktur, server, dan keamanan jaringan. Finance bertanggung jawab atas transaksi keuangan dan pembuatan laporan bisnis. Mengapa perlu perancangan jaringan? Di setiap departemen memiliki kebutuhan bandwidth, keamanan, dan akses jaringan yang berbeda. Dengan jaringan terstruktur, aman, dan efisien, operasional perusahaan menjadi lebih lancar. Solusi yang diterapkan IP addressing, VLAN, dan subnetting untuk mengatur komunikasi antar perangkat yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perancangan jaringan atau blok IP. Untuk memastikan setiap perangkat mendapatkan alamat IP yang unik dan cukup, kita menggunakan subnetting berdasarkan jumlah perangkat di setiap departemen. Blok IP yang digunakan yaitu 192.168.1024, yaitu jaringan internal perusahaan. Ada 3 pembagian subnet dari 3 departemen itu, yaitu HR, IT, dan Finance. HR memiliki jumlah perangkat 30, IT memiliki jumlah perangkat 50, dan Finance memiliki jumlah perangkat 20, di mana juga memiliki subnet yang digunakan berbeda dan juga rentang IP yang berbeda. Mengapa subnetting ini penting? Yang pertama, untuk mencegah pemborosan alamat IP. Yang kedua, memudahkan manajemen jaringan dan keamanan. Dan yang ketiga, mengoptimalkan lalu lintas jaringan. Selanjutnya, infrastruktur jaringan. Jaringan dirancang dalam 3 lapisan utama untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Yang pertama yaitu core layer, di mana fungsi utama core layer ini yaitu lapisan inti yang menangani lalu lintas data antar departemen dan akses internet. Perangkat yang digunakan yaitu router utama dan firewall untuk mengamankan dan mengatur trafik keluar masuk. Yang kedua ada distribution layer, di mana memiliki fungsi utama untuk menghubungkan core layer ke akses layer, menangani routing internal, serta load balancing, dan memiliki perangkat switch layer 3 yang dapat mengatur VLAN dan subnetting. Yang ketiga yaitu access layer, yang fungsi utamanya memberikan akses ke perangkat pengguna seperti komputer, printer, dan perangkat IoT. Perangkat yang digunakan yaitu switch layer 2 dan access point untuk koneksi kabel dan nirkabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amela. Selanjutnya adalah keamanan jaringan. Adalah aspek penting dalam menjaga kestabilan perlindungan data di sebuah sistem jaringan. Berikut adalah teknologi yang sering digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan antara lain yang pertama, firewall. Berfungsi sebagai menjaga pintu jaringan yang mengatur lalu lintas data masuk dan keluar agar tidak ada akses yang mencurigakan atau berbahaya. Yang kedua adalah VLAN. Memisahkan jaringan dalam satu perusahaan berdasarkan divisi atau departemen supaya lebih terstruktur, aman, dan tidak mudah disusupi oleh pihak luar. Yang ketiga adalah VPN, membantu karyawan yang bekerja dari luar kantor agar tetap bisa mengakses jaringan internal dengan aman, seolah-olah mereka terhubung langsung ke jaringan kantor. Yang keempat adalah IDS atau IPS,
Sistem keamanan yang bertugas mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan IDS dan mencegah serangan sebelum terjadinya IDS. Selanjutnya adalah perhitungan subnetting dan rancangan VLAN. Dalam pengelolaan jaringan, subnetting dan VLAN digunakan untuk mengoptimalkan alokasi IP serta meningkatkan keamanan dan efisiensi komunikasi antar departemen. Perhitungan subnetting. Subnetting dilakukan untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian lebih kecil sesuai kebutuhan setiap departemen. Yang pertama adalah HR, membutuhkan 30 perangkat menggunakan subnetting 27 sehingga memiliki IP range 192.168.1.0 sampai 192.168.1.31. Yang kedua, IT. Membutuhkan 5 perangkat menggunakan subnet 26 sehingga memiliki IP range 192.168.132 sampai 192.168.163. Yang ketiga adalah finance. Membutuhkan 20 perangkat menggunakan subnet 27 sehingga memiliki IP range 192.168.1.64 sampai 192.168.1.95. Subnet Max ini memastikan setiap departemen mendapatkan jumlah IP yang cukup tanpa pemborosan alamat IP. Selanjutnya adalah rancangan VLAN. Untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan, setiap departemen diberikan VLAN di ID masing-masing. HR mendapatkan VLAN 10, IT VLAN-nya 20, finance VLAN-nya 30. Dengan setiap departemen memiliki jaringan sendiri yang terisolisasi, sehingga minimalkan risiko akses dan tidak diinginkan dan meningkatkan kinerja jaringan. Jika ada komunikasi antar VLAN, maka diperlukan pengaturan tambahan seperti inter atau VLAN routing. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aneska. Di sini saya akan menjelaskan rancangan perusahaan fiktif Dead Solution melalui aplikasi Cisco Packet Tracker. Di sini terdiri dari 3 jaringan, yaitu HR 30 perangkat, IT 50 perangkat, dan Finance 20 perangkat. 3 departemen tersebut menggunakan switch, VLAN kabel, dan masing-masingnya terhubung ke router untuk koneksi internet. Skema IP dan subnettingnya menggunakan IP privat, yaitu 192.168.1.0/24. VLAN yang digunakan untuk isolasi lalu lintas yaitu HR 10, IT 20, dan Finance 30. Skenario tambahan yang sudah ditentukan yaitu ada penambahan 10 perangkat di bagian IT, di departemen IT yang dihubungkan dengan switch, lalu dihubungkan ke router. Untuk penambahan 10 perangkat IT, masih bisa menggunakan per 26 karena masih cukup, karena eh, yang mampu mengisi ini adalah 64 jaringan. Jadi tidak perlu diganti. Kesimpulannya, ada subnetting optimal membuat alokasi IP efisien dan scalable, dan VLAN meningkatkan keamanan dan efisiensi, juga mudah diperluas untuk perangkat atau cabang baru. Sekian penjelasan dari saya.
Oke, baik. Sebagai kesimpulan, yang pertama, dengan penerapan VLAN atau subnetting, setiap departemen memiliki jaringan sendiri, sehingga lalu lintas data lebih terkontrol, mengurangi risiko konflik IP, serta meningkatkan efisiensi dan keteraturan dalam pengelolaan jaringan. Yang kedua, keamanan jaringan diperkuat dengan firewall, IDS atau IPS dengan VPN yang membantu mencegah akses tidak sah, mendeteksi serta mengatasi ancaman cyber, serta memastikan koneksi yang aman bagi karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Yang ketiga, redundansi jaringan diterapkan untuk memastikan kestabilan dan keandalan dengan penggunaan Paloquad router, 2 ISP, serta load balancer yang menjaga koneksi tetap aktif meskipun terjadi gangguan pada salah satu komponen. Yang keempat, desain jaringan yang fleksibel memungkinkan skalabilitas perusahaan di masa depan, sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan infrastruktur seiring dengan pertumbuhan jumlah karyawan, perangkat, dan cabang bisnis. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perancangan jaringan yang baik yang sangat penting untuk memastikan sistemnya efisiensi, aman, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan perhitungan subnetting yang tepat, kita bisa mengoptimalkan alokasi IP, serta implementasi VLAN membantu meningkatkan keamanan dan pengelolaan jaringan antar departemen. Sekian dari presentasi kelompok kami. Salam harmoni. Terima kasih.